Nabi memberikan jaminan bahwa pertolongan Allah beserta mayoritas, dan Nabi memberi jaminan bahwa golongan mayoritas la yajma ummati ala dolalatin, tidak akan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan video yang pertama, di mana pada video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan ini selalu beriringan dan memang tidak bisa terpisahkan. Ternyata setelah kita sudah membahas tentang ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dan siapa, ternyata dari sekian banyak golongan yang terpecah belah di internal umat Islam yang jumlahnya 73 aliran ini, tidak semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Khawarij, ya. Khawarij ini menganggap dirinya asyurat, ya. Penjual tubuh ini dijual diganti surga. Kemudian Syiah menganggap dirinya Syiatul Ali, pengikut Ali. Kemudian ada Mu'tazilah menganggap dirinya Ahlul Adli wat Tauhid. Jadi tidak semua perpecahan di tubuh umat Islam yang totalnya 73 aliran ini tidak semua menyebut ataupun mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada berapa golongan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata cuma ada 2 golongan, kawan-kawan. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin yang mengikuti madhab Asy'ari dan Maturidi. Yang pertama ini, ya. Mayoritas ini jumlahnya, kawan-kawan, Asy'ari Maturidi ini jumlahnya di dunia itu mayoritas. Kemudian yang kedua, ada secuil orang yang mengikuti paradigma Syekh Ibn Taimiyah yang sekarang dikenal dengan Wahabi. Sudah barang tentu karena 2 kelompok ini sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya terjadi pertarungan ideologis, kawan-kawan. Menarik. Dan alhamdulillah selama ini selalu dimenangkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah, karena Asy'ariyah Maturidiyah ini lebih dahulu muncul ketimbang Wahabi. Dan kemunculan Ibn Taimiyah di abad ke-7 ternyata tidak bisa menggeser dan menggerus akidah Asy'ari Maturidi. Dalam pertarungan ideologis antara mayoritas umat Islam, maksudnya Asy'ari Maturidi, kawan-kawan, kelompok minoritas pengikut madhab Ibn Taimiyah versus kelompok minoritas pengikut Ibn Taimiyah, alhamdulillah selalu dimenangkan oleh mayoritas, yaitu Asy'ari Maturidi. Alasannya kenapa? Karena konsep-konsep ideologi madhab Asy'ari Maturidi selalu memiliki dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil rasio yang disebut dalil akli. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan madhab Asy'ari. Mengapa, kawan-kawan? Tadi sudah dijelaskan, ya, tentang Al-Jamaah. Sekarang kita suguhkan dari kitab Syarah Ihya Ulumuddin, yaitu Ithafus Sadatil Muttaqin. Di sana disampaikan bahwa idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaati fal muradu bihimul Asy'ariyatu wal Maturidiyatu. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan, maka maksudnya Asy'ari dan Maturidi. Itu, kawan-kawan. Karena berdasarkan banyak hadis, kawan-kawan, yang insyaallah kita akan bawakannya satu demi satu. Dalil pertama, memegang teguh konsep al-jamaah. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qoma fina faqala. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fina. Suatu ketika Nabi Muhammad berdiri di tengah-tengah kami. Nabi berkata, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millatan. Sesungguhnya orang sebelum kalian daripada ahlul kitab terpecah belah, iftaroku, terpecah belah menjadi 72 agama ataupun aliran. Sementara wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina, dan agama ini, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 aliran. Sintani wa sab'una finnar, 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, sementara 1 golongan di dalam surga. Siapa? Wa wahidatun fil jannah, kata Nabi, wahiyal jamaah,
yang masuk itu adalah jamaah, mayoritas. Sekarang benar tidak? Kita bahas tentang makna al-jamaah yang sebelumnya kemarin juga sudah kita bahas. Para ulama memberikan makna al-jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Pertama, disebut aliran al-jamaah. Kemudian yang kedua, mengikuti ijma ulama. Ketiga, memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Keempat, golongan mayoritas. Awas kawan-kawan, golongan mayoritas kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, fa idza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bis sawadil azam. Apabila melihat perselisihan maka ikuti golongan mayoritas. Faktanya di lapangan Wahabi bukan mayoritas. Bahkan ketika kongres di Chengnya, Wahabi sudah dikeluarkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa minha ja'a fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah. Suatu ketika Nabi ditanya tentang golongan yang selamat. Nabi menjawab al-jamaah, faqala al-jamaah. Di hadis lain Nabi menjawab ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuhku dan sahabatku. Di kesempatan yang lain Nabi menjawab al-jamaah. Katanya Imam Abdul Mudzaffar, wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Jamaah ini ciri-cirinya khusus untuk golongan kita, kata Imam Abdul Mudzaffar. Li'anna jami'al khas wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifa yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Ya, karena orang khas mayoritas firaq ya, itu menyebutnya ahlus sunnah wal jamaah kepada golongan Asy'ari Maturidi. Wa kaifa yatanawalu hadzal ismul khawarij. Boleh dibaca wa kaifa yatanawalu hadzal isma al khawariju. Lalu bagaimana sifat ini, ciri-ciri jamaah ini bisa diperoleh oleh kelompok khawarij? Gak bisa. Kenapa? Wahum la yaronal jamaah. Mereka tidak kompak. War rawafid wahum la yaronal jamaah. Begitupun dengan Rafidah tidak kompak. Wal mu'tazilata wahum la yarawna sihhatal ijma. Begitupun dengan Mu'tazilah tidak menerima pendapat ijma. Wa kaifa taliqu bi hadhihi sifat allati dzakaraha Rasul. Kawan-kawan, sama ya ini penjelasannya. Apa yang juga dijelaskan ternyata sudah disiapkan ya. Nah, sekarang kita pindah kepada Wahabi. Menurut pendapat para ulama, benarkah Wahabi ini masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sudah barang tentu kita sampingkan dulu ya kongres di Chengnya ini ya. Kita bahas dulu kenapa para ulama di Chengnya dari ribuan ulama itu mengeluarkan. Sudah barang tentu mereka menyandarkan kepada data yang mereka temui di kitab-kitab para ulama. Qauluhu wa yukafiruna ashaban nabiyina, ketika menjelaskan kelompok Khawarij, Wahabi disebut Khawarij, mudah mengkafirkan bahkan di kalangan para sahabat yang bertawasul. Katanya Sahibu Raddil Muhtar, alimtu anna hadza ghairu syartin fi musammal khawariji. Ciri ini tidak khusus untuk orang yang digelari Khawarij. Bukan syarat ya, mengkafirkan sahabat Nabi ini tidak harus menjadi syarat disebut Khawarij kawan-kawan. Karena para ulama menyebut Wahabi sebagai kelompok Khawarij. No, Khawarij zaman sekarang. Benar tidak Wahabi disebut Khawarij itu harus mengkafirkan para sahabat? Kalau beberapa oknumnya sih ada ketika salah seorang sahabat Nabi bertawasul. Tapi yang jelas mengkafirkan sahabat ini terjadi di kelompok Khawarij zaman dulu kawan-kawan. Sebagaimana keterangan di sini, bal huwa bayanu liman kharaju ala sayyidina Aliin radhiyallahu taala anhu. Orang yang mengkafirkan sahabat Nabi ini adalah orang yang keluar daripada pengikut Sayyidina Ali karramallahu wajha. Wa illa, kalau syartun fi musammal khawarij fayakfi fihim mu'tiqaduhum kufra man kharaju alaihi. Jika ini menjadi syarat, maka punya i'tiqad mengkafirkan orang yang keluar dari golongannya, ya berarti sudah cukup. Kama waqa'a fi zamanina fi ittiba'i ibni Abdul Wahhab alladzina kharaju min Najd wa taghallabu 'ala al-haramain wa kanu yantahiluna madhhab al-Hanabilah
lakinnahum mu'taqadu annahum humul muslimuna wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikuna. Luar biasa. Nah, ini pernah terjadi, artinya di masa kita yang sekarang di dalam para pengikut maaf ini salah baca Fittiba ibn Abdul Wahab, mestinya fi atba ibn Abdul Wahab ya. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang muncul di Najd yang sekarang menyeluruh di Haramain itu, artinya Makkah Madinah. Mereka menisbatkan kepada madhab Hambali, tapi mereka punya i'tikad mudah menganggap syirik orang yang berbeda dengan mereka. Sampai-sampai wastabahu bidzalika qatla ahli sunnah wa qatla ulamaim. Sampai-sampai mereka dulu menghalalkan membunuh ahlussunnah wal jamaah. Dulu ketika pertama kemunculan Wahabi, itu para ulama dibunuh kawan-kawan, banyak umat Islam. Hatta kasarallahu ta'ala syaqatahum, tula masih panjang ini kawan-kawan ya. Pengikut Ibnu Abdul Wahab, kaum Wahabi Khawarij masa sekarang tuh kawan-kawan. Kesimpulannya seperti itu. Nah, ini yang kemarin kita pernah bahas tentang As-Sawi yang didistorsi ya oleh kelompok Wahabi. Sekarang bagian yang dibuang oleh Wahabi kita suguhkan. Ini potongan dari kitab ini kawan-kawan, As-Sawi, yang lalu kemudian dibuang oleh Khawarij, oleh Wahabi. Hadhil ayat, sebentar, nuzilat ataupun nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al-ana fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahabiyah yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibuna. Jadi bagian ini kawan-kawan sangat menggelikan. Bagian ini dibuang oleh kelompok Wahabi karena di kitab Hasyiah As-Sawi menyebut Wahabi keberatan lalu dibuang. Nah, ini kawan-kawan, Wahabi menurut ulama Syafi'iyah adalah Khawarij. Karena panjang saya langsung garis bawah yang bagian inti saja. Salah satu riwayat Nabi, laulal fajru, kata Nabi, ya'ti minal masyriqi ay masyriqil madinati lama nadhartu ilahi. Seandainya fajar tidak muncul dari arah timur, maksudnya timurnya Madinah, lama nadhartu ilahi, aku malas, kata Nabi, melihat arah timur. Luar biasa kawan-kawan. Tentang kemunculan fitnah dari arah timur Najd ini, dari arah timur Madinah ini memang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ternyata yang muncul dari arah timur Madinah ternyata An-Najd, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang Khawarij, menegaskan bahwa sesungguhnya Ibnu Abdul Wahab dan pengikutnya termasuk Khawarij. Ciri-ciri mereka dari Najd, dari arah timur kota Madinah dan mencukur rambut. Sekarang Wahabi menurut ulama Hanabilah. Nih kawan-kawan. Nah, fa in qala qailun inna hadhil ahaditsa hamalaha ahlul ilmi 'alal khawarij alladzina dharu 'ala aliyin wa ashabihi. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang Khawarij itu dulu orang yang muncul dan mengeluarkan diri dari pengikut Ali, maka jawabannya ini kawan-kawan, al-amru kama dzakarta. Al-amru kama dzakartu hiya fil ladzina kharaju ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja walakin khawariju zamanina musyarikuna lahum fis sifati fahum yaqra'una al-Qur'an. Intinya gini. Memang betul berbicara tentang Khawarij itu adalah kelompok dari golongan sahabat Nabi yang melepaskan diri dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, tapi sifatnya ini, karakternya sama gitu dengan kelompok pengikut Syekh Abdul Wahab. Khawariju zamanina, maksudnya Wahabi, musyarikuna, sama, menyamai, lahum, kepada al-khawarij alladzina dharu ala aliyin fi sifat, ciri-cirinya hampir sama.
Jadi hadis-hadis tentang Khawarij diberlakukan oleh para ulama terhadap mereka yang melawan Khalifah Ali dan kelompoknya. Tetapi Khawarij masa sekarang, maksudnya Wahabi, sama dengan Khawarij masa lalu dalam sifat-sifatnya. Makna kedua, mengikuti ijma' ulama. Haddatsana Abu Bakar bin Nafi' al-Basri qala haddatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman qala haddatsana Sulaiman. Panjang amat. Nah, kata Nabi Muhammad SAW langsung saja, innallaha la yajma'u ummati au qala ummata Muhammad ala dhalalatin. Ya, selain hadis tadi yang sudah dibacakan, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u ummati, tidak akan menyatukan umatku, mengumpulkan umatku, ala dhalalatin, atas kesesatan. Artinya ada jaminan, wa yadullahi ma'al jamaah, kekuasaan Allah selalu beserta jamaah golongan mayoritas. Wa man syadda syadda ilan nar, barang siapa yang mengasingkan diri, memecahkan diri, syadda ilan nar, maka ia memisahkan diri kepada neraka. Nabi memberikan jaminan bahwa pertolongan Allah beserta mayoritas, dan Nabi memberi jaminan bahwa golongan mayoritas la yajma'u ummati ala dhalalatin, tidak akan sesat. Ini sinkron dengan hadis yang tadi dibacakan, fa'alaikum bisawadil a'dha, ikutilah golongan mayoritas. Sementara Wahabi sudah jelas ketika dicengnya dikeluarkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna kedua, mengikuti ijma' ulama. Ya, seperti ini kawan-kawan, tapi durasinya setelah saya tengok sudah 16 menit. Saya kira seperti biasa bersambung. Semoga nanti kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama mengkaji dan menggali tentang pengetahuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.